56% responden yang kita jaring itu menyatakan bahwa perekonomian kita itu sedang dalam kondisi buruk. Penghasilan menurun ini kalau kita dari survei April kita, itu yang menyatakan, responden menyatakan penghasilannya susut atau menurun itu ada sekitar 32%. Situasi sekarang yang bisa dibilang mungkin agak gloomy gitu ya, itu tuh dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Halo sahabat Kompas, berjumpa lagi di acara Bongkar Data bersama saya Aini. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan tekanan ekonomi yang saat ini tengah dirasakan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu tengah terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa di beberapa kota. Nah, aksi demonstrasi ini mencerminkan terkait dengan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah persoalan ekonomi, di mana hal yang disampaikan pemerintah itu tidak senada dengan apa yang dirasakan realitanya. Nah, kita akan membahas hal itu lebih jelas bersama dua peneliti dari Litbang Kompas. Di samping saya ada Mas Iwan dan juga Mbak Tina. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira apa sih indikator ekonomi yang mendorong adanya aksi demonstrasi tersebut? Pertama bisa disampaikan oleh Mas Iwan. Kalau kita di Litbang Kompas, setidaknya kita bisa mengindikasi dari berbagai macam variabel begitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, setidaknya kita lihat dari survei Litbang Kompas yang kita adakan di April kemarin gitu. Jadi survei itu kita lakukan secara nasional, kita menjaring sekitar 1.200 responden gitu ya di 38 provinsi di Indonesia. Dan kita sifatnya face to face, ketemu langsung dengan responden, dan survei ini dibiayai langsung sendiri oleh Harian Kompas. Jadi tidak ada, bahasanya tidak titipan dari partisan tertentu begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari survei April kemarin gitu ya, ini 56% responden yang kita jaring itu menyatakan bahwa perekonomian kita itu sedang dalam kondisi buruk. Nah, 56% ini memang sebuah angka yang boleh dikatakan ya di angka medium lah gitu ya, di tengah-tengah kurang lebih seperti itu. Cuman kalau kita coba tarik ke belakang lagi dari survei kita yang longitudinal di Januari kemarin, di awal tahun, itu kan responden yang menyatakan terkait dengan kondisi buruk itu 46%, sekitar itu. Jadi dari Januari hingga April kemarin itu ada peningkatan penilaian yang relatif buruk sekitar 10%, jadi 56% di April kemarin. Nah, ini menjadi sebuah sinyal yang harusnya kita waspadai. Kita dalam artinya ya semua anak bangsa termasuk pemerintah, bahwa yang dirasakan oleh masyarakat itu relatif semakin memberatkan dalam sejumlah hal gitu. Nah, apa sih yang paling membuat kondisi itu relatif memberatkan mereka? Itu yang paling dikhawatirkan mereka itu terkait dengan kenaikan harga bahan pokok atau makanan gitu ya. Coba kalau kita tarik ke Januari sebelumnya, itu yang menyatakan kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga pokok ini signifikan lonjakannya. Karena responden kita itu yang menyatakan kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga pokok itu hanya sekitar 16%. Jadi dalam tempo sekitar 3 bulan itu kenaikannya itu lebih dari 2 kali lipatnya yang menyatakan hal demikian. Nah, itu kalau kita lihat dari data BPS, kalau inflasi secara umum di bulan April itu kan 2,42%. Tetapi khusus untuk kelompok makanan gitu ya, makanan, minuman, dan tembakau, itu sudah 3,6%. Artinya sudah di atas rata-rata inflasi umum. Dan andil inflasinya sendiri itu 0,9. Jadi dia berkontribusi cukup besar di antara andil inflasi lainnya. Nah, itu di bulan April. Nah, kalau di bulan Mei kemarin gitu, itu laporan BPS, itu inflasi secara umum itu 3,08%. Dan khusus untuk makanan dan minuman dan tembakau itu 4,49 atau hampir 4,5% ya. Dan andil inflasinya itu gede banget, 1,43%. Jadi di tengah klaim pemerintah yang menyatakan bangsa kita sedang mengalami swasembada pangan, tapi di sisi tertentu, salah satu di makanan pokok, itu justru mengalami peningkatan harga yang dirasakan oleh masyarakat. Sejalan nggak sih Mas dengan peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu? Ini kan karena ngaruhnya ke daya beli masyarakat ya. Betul. Salah satunya dari hasil survei kita itu terkait dengan penghasilan yang menurun. Nah, penghasilan menurun ini kalau kita dari survei April kita, itu yang menyatakan, responden menyatakan penghasilan yang susut atau menurun itu ada sekitar 32%. Ini kalau kita bandingkan di awal tahun di Januari, itu yang menyatakan penghasilannya susut
itu sekitar 25%. Jadi dalam tempo 3 bulan itu, responden yang menyatakan penghasilan susut itu kan terjadi peningkatan sekitar 7%. Ya. Dari 25% ke 32% sekitar itu. Dan proporsi yang paling besar dari pernyataan responden mengapa penghasilannya susut itu paling besar karena ada isu PHK dari pengakuan si responden itu sendiri. Dan kemarin dikonfirmasi dari laporan pemerintah kalau nggak salah ya, itu memang PHK kan cukup besar ya. Yes. Kan kalau di bulan Mei itu kan lebih dari 25.000 kalau nggak salah ya. Mungkin yang terbaru mungkin lebih besar lagi. Oke. Jadi boleh dikatakan dari hasil survei kita, itu 60% responden itu tidak memiliki persiapan dari segi finansial jika nanti terjadi kondisi ekonomi yang rentan. Nah, ini kan tentu saja sangat berisiko ya. Oke. 60% penduduk kita dari cerminan survei ini tidak memiliki cadangan untuk berjaga-jaga ketika kondisi itu relatif semakin rentan ke depannya nanti. Nah, ini tentu akan menjadi ruang yang penting setidaknya bagi pemerintah untuk menyediakan semacam bantuan ataupun stimulus begitu ya, agar ekonomi tetap terus tumbuh, lapangan pekerjaan terus disediakan, terus masyarakat bisa memiliki daya beli yang baik begitu ya dari tingkat penghasilan mereka, dan syukur-syukur masyarakat juga bisa untuk menabung. Dengan demikian mereka akan semakin relatif memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika akan terjadi kondisi ekonomi yang relatif rentan suatu saat nanti. Segmen masyarakat mana sih yang mengalami hal tersebut gitu, yang mengalami tekanan ekonomi dan semakin terengah-engah tersebut? Dari hasil survei juga yang sama, itu situasi sekarang yang bisa dibilang mungkin agak gloomy gitu ya, itu tuh dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Karena dari hasil survei tadi, ketika misalnya kita bagi per kelompok begitu ya, katakanlah kelompok sosial ekonomi, itu sebagian besar memang mengatakan situasinya tidak mudah. Tadi Mas Iwan mengatakan mereka mengatakan bahwa situasinya sedang buruk gitu ekonomi. Nah, ketika kita tanyakan kira-kira bagaimana untuk menggambarkan kondisi perekonomian keluarga mereka saat ini, itu sangat beragam. Tetapi kalau misalnya ditanyakan soal kelompok mana sih yang paling tertekan, dalam hal ini adalah kelompok menengah dan bawah, terutama kelas menengah begitu ya. Ketika tadi ditanyakan situasi keluarganya seperti apa, itu beragam jawabannya. Ada yang mengatakan terkendali, ada juga yang mengatakan situasinya itu terjaga, ada yang mengatakan bahwa tidak menentu. Nah, sebenarnya yang menjawab tidak menentu ini dari berbagai kelompok itu menjawab. Tetapi yang paling besar proporsinya adalah dari kelompok menengah. Dari situ kita bisa bilang memang kelompok ini yang cukup bisa dibilang terengah-engah gitu ya. Dari waktu ke waktu, survei kita atau bahkan survei lembaga lain pun selalu menemukan bahwa kelas menengah ini relatif cukup berat nih, paling struggle nih di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Tetapi ini sekaligus kalau saya bilang bisa menjadi alarm ya, karena lagi-lagi mereka kelompok yang relatif tidak punya, ketika misalnya ibaratnya kelompok atas itu mereka siap secara finansial, mereka tetap bisa berlari dalam situasi apapun, situasi ekonomi yang sekarang sulit. Kelompok bawah mereka mungkin juga terengah-engah, tetapi mereka dapat sokongan, dorongan. Nah, kelompok menengah ini adalah mereka yang tetap harus berusaha sampai ke garis akhir, garis finish, tapi tanpa dukungan dari manapun mereka harus terus berlari dengan kemampuannya Jadi tanpa sendiri. bantuan sosial ya, Betul. dari pemerintah. Betul, dan itu semakin tervalidasi dari hasil survei ini yang mengatakan bahwa mereka yang paling banyak mengatakan situasinya memang tidak menentu ya. Kita sama-sama tahu ya, tadi Mas Iwan juga sudah mengatakan pendapatannya mungkin minim atau bahkan pas-pasan. Dari hasil survei kita juga mengatakan bahwa pendapatan mereka lebih dari 60% kelompok menengah itu mengatakan pendapatannya itu pas-pasan untuk kebutuhan mereka. Tidak kurang, tidak lebih, tapi pas aja gitu. Nah, memang ada juga kelompok lain yang mengatakan, katakanlah kelompok atas, mereka juga bilang pas-pasan, tapi secara proporsi kelompok menengah yang bilang pendapatannya pas-pasan ini paling besar. Di situ juga bisa menggambarkan bahwa ya kelompok menengah di situasi seperti ini relatif paling tertekan di antara kelompok yang lain gitu.
Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mereka untuk, berupaya dalam bertahan di kondisi situasi ekonomi yang seperti ini gitu, Mbak Tina? Nah, dalam survei yang sama kita tanyakan, apa upaya bertahannya? Itu sangat beragam, ada yang mereka harus menurunkan standar pengeluarannya. Yang kedua adalah mereka harus berhemat dan mulai realokasi pendapatan mereka, Hmm. pengeluaran mereka. Ada juga yang mencoba untuk mencari pendapatan lain gitu ya, karena tadi dibilang pendapatannya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehingga harus mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan. Meskipun ini juga menantang ya, karena kalau kita berbicara soal pekerjaan, lapangan pekerjaan di situasi seperti ini kita tahu eh, lapangan pekerjaan nggak mudah. Ya. Survei kita juga menanyakan hal yang sama, apakah dalam 3 bulan terakhir itu menurut pandangan mereka gampang atau enggak sih sebenarnya mencari lapangan pekerjaan, dan sebagian besar 60% lebih mengatakan bahwa nggak nggak mudah. Oke. Nah, dengan adanya pengetatan moneter ini nih yang berdampak kepada kenaikan suku bunga, Iya. itu seperti apa ini, Nah, Mbak Tina? ini tantangan lain lagi ya. Iya. Sebenarnya memang kalau berkaca kepada hasil survei, ini kan survei dilakukan bulan April. Ketika memang gonjang-ganjing sudah ada, tetapi kan tidak seramai di bulan Mei ya. Bulan Mei itu tekanan banyak banget. Mei Juni lah katakanlah, ketika memang kita tahu beberapa waktu terakhir ramai dengan rupiah kita yang terus melemah sampai menembus angka 18.000 bahkan begitu, sehingga kan rasanya kita cukup bisa memaklumi kenapa akhirnya pemerintah memutuskan, dalam hal ini Bank Indonesia ya, untuk menaikkan suku bunga. Karena itu kan juga untuk menahan supaya tidak ada capital outflow gitu ya, supaya rupiah kita kembali menguat dan IHSG kita kan juga sempat terpuruk gitu. Kita bisa memaklumi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga moneter kita. Tetapi yang perlu kita pahami juga dampak dari itu adalah lagi-lagi masyarakat juga yang kena. Nah, ini mungkin juga sudah dipikirkan, tetapi kan dampaknya langsung nih. Nah, Mas Iwan, kalau berbicara terkait dengan rapuhnya lapangan pekerjaan, ini kenapa nih, Mas? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Salah satunya kalau kita bicara dari tren garis yang panjang, salah satunya terkait dengan fenomena deindustrialisasi gitu ya. Jadi pasca terjadinya uh, krisis moneter waktu itu ya di tahun 98, 98 begitu ya, itu growth dari kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional itu terus mengecil gitu. Kalau dulunya itu sempat di atas 25% kontribusinya terhadap PDB nasional, terus mengecil, dan sekarang itu sudah di bawah 20% kontribusinya terhadap sektor terhadap perekonomian secara nasional. Nah, di saat bersamaan investasi yang masuk ke Indonesia itu harapannya bisa memberi ruang besar terhadap industri padat karya. Harapannya begitu gitu ya. Cuman di saat bersamaan dengan semakin majunya ekonomi, bergesernya tingkatan ekonomi begitu ya, Indonesia gitu kan terus bergerak ke sektor industrialisasi dan sektor jasa gitu ya, berarah menuju ke negara emerging market dan nanti harapannya ke advanced country atau negara maju. Nah, dengan teknologi yang akan mutakhir dan juga di sektor jasa ini kan skill yang dibutuhkan dari sisi pekerjaan juga semakin tinggi. Jadi boleh dikatakan investasi yang masuk saat ini selain padat karya juga harapannya juga padat modal gitu. Nah, cuman itu tadi dengan industri padat modal yang juga semakin masif datang ke Indonesia, ini kan kebutuhan skill yang dibutuhkan juga semakin tinggi gitu. Nah, artinya itu juga semakin nggak mudah ketika yang hadir di Indonesia itu adalah industri yang sifatnya itu padat modal gitu. Karena kalau kita lihat dari secara makro itu kan sekitar 90% ya, atau ya sekitar itulah. Itu kan masyarakat kita masih dalam fase pendidikan dasar, artinya dari level dasar hingga ke level SMA, tingkat pendidikannya masih seperti itu. Sedangkan kalau di tingkat industri yang semakin tinggi atau sektor jasa yang semakin mapan begitu, ini kan skillnya jadi jatuh dibutuhkan jauh lebih tinggi lagi begitu ya dari jumlah yang dibutuhkan. Cuman ya itu tadi, kalau kita dari data BPS juga, ini tingkat pengangguran yang dimonitor oleh BPS itu ya, ini tingkat pendidikan tinggi justru semakin meningkat. Dulu kalau di tahun 2024 itu pengangguran di level sarjana itu sekitar 5,63%. Di laporan BPS di Februari lalu itu sekitar 6,13%. Artinya 6,13% itu adalah dari 100 jumlah bukan pengangguran, dari 100
angkatan kerja itu 6 orang diantaranya itu menganggur. Jadi 100 angkatan kerja level sarjana, 6 orang diantaranya itu menganggur. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke tadi yang disampaikan oleh Tina, karena tidak semua orang itu terserap ke lapangan pekerjaan, akhirnya mereka mungkin berusaha atau bekerja sama dengan teman-temannya untuk membangun sebuah usaha. Nah, akhirnya karena mereka tidak terserap ke lapangan pekerjaan formal, mereka bergeser ke pekerjaan sifatnya informal. Memang tren sekarang itu jumlah pekerjaan informal itu semakin meningkat dibanding pekerjaan formal. Padahal dalam konteks ekonomi makro, ekonomi yang semakin mapan dan kuat itu semakin ditopang oleh semakin dominannya atau semakin besarnya pekerjaan-pekerjaan formal. Orang yang memiliki pekerjaan formal cenderung memiliki tingkat ketahanan lebih baik begitu ya dari sisi pendidikan, kesehatan, mungkin jaminan sosial atau jaminan nanti di hari tuanya. Berbeda dengan pekerjaan informal yang relatif hal-hal tersebut relatif minim begitu ya. Nah, ini harus menjadi concern kita bersama karena pekerjaan informal itu semakin besar, pekerjaan formal semakin mengecil. Nah, hal ini kan tentu saja akan semakin mempengaruhi terkait dengan daya beli masyarakat secara umum begitu. Tadi disampaikan oleh Tina juga bahwa masyarakat menengah itu masyarakat yang semakin tertekan begitu ya. Karena itu tadi tidak semua orang itu sukses melewati fase ketika dia merintis usaha di sektor informal begitu ya. Memang kalau kita bicara secara makronya sekitar 60 juta kalau nggak salah ya. Ya, sekitar itu 60-an juta unit usaha yang ada di Indonesia itu merupakan pekerjaan sifatnya informal yang notabene itu adalah UMKM begitu. betul. Artinya itu kan menjadi backbone yang sangat kuat terhadap sebuah konsep perekonomian. Cuman kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan dari BI atau OJK begitu ya, itu yang terkait dengan UMKM yang bankable begitu, itu relatif sangat kecil sekali. Itu hanya sekian belas ribu unit usaha. Kalau menengah itu kan kalau dari laporan BPS itu kalau nggak salah kan masyarakat yang membelanjakan uangnya per kapita kan sekitar range 2 juta hingga hampir 10 juta per kapita per bulan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari proporsi belanjanya memang sebagian besar masih di sisi bahan pokok atau makanan. Nah, bisa dibayangkan kalau bahan pokok ini juga meningkat, di saat bersamaan ini fase terkait dengan tahun ajaran baru. Golongan menengah umumnya, ya mungkin di antara kita juga, menyekolahkan anaknya cenderung di sekolah-sekolah swasta mungkin begitu ya. Ini tahun ajaran baru mereka harus membelanjakan uang lagi untuk daftar ulang, untuk naik kelas dan seterusnya. Harga pangan naik, datang terkait dengan tahun ajaran baru mereka harus membelanjakan lagi. Di satu sisi kalau dia masih menyicil rumah, ada terkait dengan kebijakan moneter terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga. Bisa dibayangkan ini kan tekanannya besar sekali. Di saat bersamaan supporting dari pemerintah terkait dengan keluarga itu relatif minim. Kan begitu ya. Mungkin kita pernah tahu beberapa saat yang lalu terkait dengan subsidi terkait dengan kepemilikan kendaraan listrik. Tetapi kan untuk sementara ini kan masih dikaji ulang begitu ya. Beberapa saat lalu juga sempat terkait dengan potongan biaya listrik untuk pemilik kendaraan listrik di jam-jam tertentu. Tetapi ya golongan menengah hanya mendapatkan insentif yang kurang lebih seperti itu aja gitu. Berbeda dengan golongan menengah sosial ekonomi di bawahnya yang dapat support terkait dengan bantuan sosial, bahkan bahan makanan pokok dan seterusnya. Apalagi kalau konflik geopolitik di Timur Tengah itu enggak berkesudahan, karena semakin panjang geopolitik itu terjadi, tekanan terhadap makroekonomi global semakin besar dan tekanan terhadap ini pasti akan semakin berdampak. Ada survei atau hasil riset nggak yang menyatakan ke depan ini masyarakat lebih optimis atau lebih pesimis gitu? Jadi kalau kita bicara optimis, saya rasa tipikal masyarakat Indonesia adalah tipikal yang optimis. Karena memang di fase-fase sebelumnya kita sudah mengalami banyak cobaan yang nggak mudah. Yang paling umum atau yang paling dekat kita rasakan yang terkait dengan COVID kemarin begitu ya. Di mana terjadi pembatasan sosial, orang nggak bisa kemana-mana. Harga-harga juga melambung tinggi karena memang transportasi dibatasi begitu ya, ekonomi juga terpuruk, bahkan sempat terjadi resesi begitu ya. Nah, ini kan kita sudah mengalami itu dan akhirnya kita juga tumbuh. Jadi saya rasa dengan kondisi saat ini, meskipun tadi Tina bilangnya gloomy gitu ya, saya rasa akan tetap bisa dilewati dengan penuh optimisme. Gitu.
Eh, boleh Boleh, menambahkan sedikit silakan soal Mbak itu. Tina. Benar bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh punya kecenderungan lebih optimis gitu Optimis. ya. Mungkin memang dari survei Litbang Kompas tidak mengulik terkait dengan itu, tetapi kalau misalnya kita berkaca kepada hasil survei lain tadi mengacu ke yang aku bilang soal Bank Indonesia selalu punya survei bulanan gitu ya, survei konsumen, mereka juga mengukur soal optimisme masyarakat. Eh, Jadi kalau angka indeksnya Bank Indonesia itu kan di bawah 100 atau di atas 100 Betul. gitu. Yang mana kalau dia di bawah 100 itu artinya masyarakat mulai pesimis nih. Tetapi ketika dia angkanya di atas 100 berarti ada tanda-tanda masyarakat masih optimis. Nah, di survei Bank Indonesia itu kan dia mengukur kondisi ekonomi saat ini dan bayangan masyarakat untuk kondisi ekonomi ke depan, dalam hal ini 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, secara rata-rata memang masih di batas optimis untuk saat ini juga. Karena dia angkanya di atas 100. Kalau ketika masyarakat diminta untuk membayangkan ekonomi nanti 6 bulan ke depan itu kira-kira akan masih baik nggak sih gitu. Angkanya masih cukup tinggi karena dia di angka 130, artinya kan lumayan tinggi ya dari angka baseline 100 gitu. Hanya menariknya, optimisme itu memang masih ada, tetapi kalau misalnya kita melihat tarik agak mundur sepanjang setahun ini, katakanlah dari Januari sampai Mei ya, bulan terakhir survei Bank Indonesia itu sudah dirilis tuh sampai bulan Mei, masih angka optimis, tetapi optimismenya itu Trennya makin menurun. surut karena di bulan Januari ekspektasi masyarakat untuk masa depan itu di angka 138 di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari dia turun jadi 134. Dan akhirnya di bulan Mei itu dia tersisa di 130. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat masyarakat masih optimis kok untuk menjalankan kehidupannya, kesehariannya, tetapi ada optimisme yang mulai surut itu yang perlu menjadi perhatian. Karena ini kenapa menjadi penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah ya dalam hal ini. Kita tahu bagaimanapun proporsi ekonomi kita itu kan masih paling besar itu boosternya dari masyarakat. Karena 50% lebih kontribusi PDB itu kan dari konsumsi rumah tangga. Nah, ketika optimisme masyarakat itu mulai turun, ini kan bahaya juga ya. Bisa menjadi alarm karena mungkin masyarakat bisa akan ngerem konsumsinya ketika memang situasinya semakin tidak mudah. Ini yang bisa menjadi tantangan-tantangan ke depan. Ketika mesin ekonominya udah nggak jalan dengan optimal ya akan sulit gitu. Apalagi ya kita kembali lagi selalu akan kembali bahwa sekarang ini negara kita, pemerintah kita punya cita-cita besar untuk pertumbuhan 8%. Sementara situasinya kan ya memang pernah menjadi sorotan ya ketika pertumbuhan sampai 5,6% dari mananya? Soalnya kayaknya kita nggak ngerasain. Nah, ini kan kita punya gambaran di luar juga. Katakanlah dulu Pak Khatib Basri pernah menulis juga di opini harian Kompas mengatakan ada Chilean paradox. Ketika pertumbuhan ekonomi itu dibilang tinggi, tetapi sebenarnya masyarakat nggak merasakan kok pertumbuhan yang tinggi itu. Bahkan mereka mengalami tekanan-tekanan yang pendapatan pas-pasan, kemudian pengeluaran yang semakin tinggi, yang akhirnya itu menimbulkan gelombang massa protes besar-besaran gitu. Tentu kita kan nggak mau seperti itu. Padahal gejala-gejala itu juga udah ada di Indonesia dan kita kan nggak mau itu terus berkelanjutan ya. Rasanya ini menjadi tantangan memang ketika kondisi global eksternalnya juga tidak mudah. Nah, internal kita juga perlu menyesuaikan kondisi-kondisi itu. Setidaknya kita tarik garis 5-7 tahun ke belakang, angka kelas menengah kita itu sudah semakin turun. Kalau misalnya kita melihat data dari BPS di 2019, jumlah kelas menengah kita itu di angka 57,3 juta. Nah, di tahun 2024 itu hanya tersisa 47,8 juta. Artinya kan ada penurunan dan mereka oke kalau kelas menengah itu berkurang, tetapi dia naik kelas. Itu kan oke, kita sangat bersukacita gitu ya. Tetapi ini menurun karena mereka pindah ke kelas yang lebih bawah. Karena kelompok yang menuju kelas menengah atau kalau misalnya World Bank bilang itu aspiring middle class gitu ya, semakin bertambah. Ini kan sebenarnya problem ya. Oke. Nah, di tengah pengeluaran yang semakin tinggi, namun pendapatannya masih stagnan gitu. Nah, ada fenomena nggak sih untuk mempertahankan segmen menjadi kelas menengahnya itu ada fenomena gali lubang tutup lubang atau pinjam ke tetangga atau ke keluarga, itu seperti apa Mbak Tina? Itu ada juga sedikit tergambar dari hasil survei ya. Sebenarnya dari hasil survei juga cukup meng-capture ketika ada fenomena PHK. Kita juga menanyakan apakah itu dialami mereka. Tadi aku udah sampaikan bahwa itu juga salah satunya dialami oleh mereka sendiri atau bahkan orang terdekat mereka. Ketika orang sudah kehilangan pekerjaan atau terkena PHK, artinya kan mereka sama sekali tidak punya sumber pendapatan. Langkah
spontannya yang pasti dilakukan adalah mencari pekerjaan lagi. Tetapi itu tidak mudah tadi dengan berbagai situasi ketika ketersediaan lapangan pekerja itu pun minim gitu. Nah, mau nggak mau mereka adalah melakukan tadi gali lubang tutup lubang pinjaman, karena sedikit tergambar dari hasil survei kita ya, mereka itu mengharapkan bansos juga. Salah satu yang mereka harapkan itu adalah mereka bisa dapat bansos ketika mereka kehilangan pekerjaan. Tetapi lagi-lagi regulasi kita mengatur bahwa yang bisa dapat bansos adalah kelompok bawah begitu ya. Relatif minim untuk bisa mendapatkan bantuan untuk kelompok menengah ini. Tergambar juga sekitar 5% itu mereka mengatakan mau nggak mau mereka harus pinjam uang. Pinjam uang ini konteksnya kepada rekannya atau kepada keluarga atau bahkan kepada pinjol. Sementara kita tahu ya, ketika berbicara soal pinjaman online itu kan punya implikasi yang lebih besar lagi. Dia mungkin akan nanti pinjam ke tempat lain untuk tadi gali lubang tutup lubang, dan itu kan menjadi persoalan yang ya kita sama-sama tahu lah bagaimana pinjol dan judol itu menjerat kehidupan masyarakat kita. Nah, Mas Iwan, kira-kira apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah atau bisa dilakukan pemerintah supaya problem ini tidak semakin besar gitu? PR besarnya adalah bagaimana caranya pemerintah mampu menyiapkan regulasi atau sistem yang mampu menghadirkan investasi yang besar bagi negeri ini. Ya, kita bisa bicara negara tetangga kita, Vietnam contohnya, dulu di tahun 2010, pendapatan per kapita mereka masih relatif jauh dengan kita. Tapi kalau kita bicara sekarang, kita sudah hampir setara dengan Vietnam. Dan kemungkinan dengan pertumbuhan ekonomi mereka sangat tinggi gitu ya, di atas 6% bahkan 7% dalam 1 tahun, ini kemungkinan di tahun-tahun depan, kalau mereka masih ajak seperti itu ya, saya rasa di tahun-tahun berikutnya Vietnam akan melaju lebih tinggi dibanding Indonesia secara pertumbuhan ekonomi. Dan pola ini adalah pola yang sudah terjadi di Cina sebelumnya, dengan growth ekonomi relatif tinggi 6%, 7%. Akhirnya Cina sekarang menjadi negara berdikatakan relatif sangat kuat ya secara ekonomi di kawasan Asia setidaknya. Tetapi bagaimana investasi bisa masuk itu rasanya juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana stabilitas di dalam negeri. Itu menjadi penting karena orang dari luar mau menginvestasikan modal mereka ke suatu negara, pasti mereka akan melihat seberapa mampu negara ini menjaga nanti gue bisa balik nih profit gitu. Kalau di negaranya itu nggak stabil, ya kan potensi dia untuk bisa berkembang usahanya, sehingga dia bisa mendapatkan profit itu kan minim. Ya mau nggak mau mereka juga nggak mau untuk menanamkan modal mereka di situ. Yang saya tangkap dari perbincangan kali ini bahwa kelas menengah ini selalu menjadi pihak yang terhimpit yang di tengah gejolak ekonomi. Tapi bukan berarti hal ini menjadi sebuah hal yang diwajarkan, tapi justru ini adalah menjadi pacuan supaya memperbaiki kondisi ke depannya gitu. Terima kasih, sampai jumpa sahabat Kompas.